Jadi hantavirus ini salah satunya tujuannya bisnis dan kontrol. Dari dulu namanya virus tujuannya untuk itu. Makanya mereka mengeluarkan namanya germ theory. Kita selalu hidup dalam ketakutan. Jualan ketakutan adalah jualan yang paling ampuh. Ya, sebentar hujan, sebentar panas. Itu modifikasi. By design juga. Iya banget loh, karena ada anggarannya, Bos. Berarti menurut Anda kita nggak usah takut sama hantavirus? Nggak usah. Oke. Karena hanta sendiri dalam bahasa Ibrani artinya omong kosong. Kalau kita sudah mengenal jati diri kita, maka rasa itu ngeblend. Rasa itu jadi tenang. Halo Sobat Anyus dimanapun Anda berada, rasa-rasanya Zila, bicara soal virus, Yes. COVID-19, rasa-rasanya itu kita baru saja melewati. Kayak belum lama gitu ya? Kayak belum lama gitu ya. Rasa-rasanya suntikan vaksin itu masih terasa gitu ya. Apa vaksinnya? Lupa deh, pokoknya tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya, sampai booster. Nah sekarang Indonesia dan masyarakat pada umumnya gitu ya, dihebohkan lagi namanya hantavirus. Bahkan masuk ke Indonesia itu sudah sekitar 23 kasus ya. 23 kasus masuk ke Indonesia. Nah, apakah nanti akan kembali lagi masa-masa COVID-19 itu terjadi di Indonesia? Lockdown lagi, isolasi lagi. Aduh. Ribet ya? Ribet ya? Ribet. Oke. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang pasti Sobat Anyus sering melihatnya di berbagai sosial media dengan pernyataan-pernyataan yang membuat kita berpikir 2-3 kali. Oh, bener juga ya. Gitu nggak sih? Ya kan gitu ya. Kalau mendengar statement dari benar. Anyway, saya Rizky Hasan. Dan saya Fazilah Khairunisa. Dan kami kali ini ada di podcast Bikin Terang dengan narasumber kami, Pak Dharma Pongrekun. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih. Beliau ini adalah biopolitik dan geopolitik global. Yes. Pengamat. Oke. Nah, langsung aja nih, hantavirus. Langsung aja deh, gak usah berlama-lama lagi. Biar bikin terang masyarakat nih Mas Rizky nih. Iya, tapi gini dulu ya. Kalau bicara soal COVID nih ya, virus ya. Kenapa ada trauma COVID yang masih begitu kuat? Sampai hantavirus pun langsung dikaitkan dengan, sekarang ya, dikaitkan dengan teori-teori konspirasi. Orang-orang itu sekarang sudah mikirnya ke sana gitu. Ya. Kalau menurut Pak Dharma Pongrekun, kenapa orang-orang itu sudah mulai berpikir ke sana? Berarti mereka sudah mulai terbangun kesadarannya. Mereka sudah melihat betapa yang terlihat di depan mata tidak seindah yang ada di belakang layar. Itu namanya don't judge the book by the cover. Itu. Kalau dulu kita muda pernah ada namanya iklan Fuji Color ya. Tidak seindah warna aslinya. Jadi jangan percaya kepada narasi-narasi yang dibangun oleh siapapun, pihak manapun, yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan kepada masyarakat, yang tadi disebutkan trauma, itu pasti tidak alami. Pasti tidak alami. Pasti tidak alami. Kenapa? Pasti tidak alami. Karena yang alami itu ada dalam kendali Sang Maha Kuasa. Yang pasti dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Oke, berarti kalau dibilang bukan alami, buatan begitu? Ya, By design. by design. Siapa yang berdesain, Pak? Oke. Mereka sebelum hantavirus ini ada nama virus apa yang diramaikan di media sosial beberapa bulan lalu? Ada COVID, COVID sudah, Delta, varian Delta. Sebelum ini. DE. Virus nipuh. Nipu. Nipah. Nipah. Saya plesetin nipuh. Gitu. Ya suka-suka mereka lah. Iya. Dan semuanya ada di katalog ini. Wih. Gitu. WHO. Oke. Oke. R&D blueprint. Oke. Ya, jadi mereka sudah kumpulkan. Jadi ini mereka sudah punya vocabulary, Kosakatanya. perbendaharaan kata-kata untuk virus sesuai dengan kebutuhan. Oke. Dan di sini ada di halaman ini. 2017. Sudah ada datanya. Sudah, ada nih, datanya. sini. Hantaviride. Iya. Oh, bacanya gimana? Oh.
antivirus. Antivirus, Yes. iya. Wow. Jadi masih ada lagi tuh nanti nih, apalagi Tapi ini nih? 2017. Iya, artinya dari 2017 Sudah katalognya sudah ada. Tapi memang bukan antivirus itu Memang sudah iya, lama. memang sudah lama dari Dan itu zaman cerita yang perang. kamu dengar. Iya, cerita yang kamu dengar. Iya. Tapi sebenarnya berarti Itu mereka yang bikin supaya kita itu apa yang mereka salahkan di sini? Oke. Apa yang mereka salahkan? Apa, Pak? Tikus kan? Iya. Tapi penularannya dari kotoran, Ini yang saya selalu saya selalu tentang adalah jahatnya manusia mencari kambing hitam untuk pembenaran apa yang akan mens rea yang diinginkan. Ngerti nggak? Jadi mau bikin teori nyalain tikus. Padahal Tuhan sudah menciptakan ini alam semesta itu dengan ekosistem yang seimbang. Tikus ada lingkaran ekosistemnya. Ada Paham? rantai kehidupannya. Ah, itu dia. Terus kenapa mereka selalu menggunakan binatang? Tolong dijawab dulu. Ya karena binatang tidak bisa membela diri. Nah, itu. Kamu mulai cerdas. cocok jadi muridnya Pak Dharma. Lebih baik seperti itu daripada kita bahas-bahas. Iya. Ya, Hanta sendiri ya. Seneng saya. Kamu mulai masuk. Kamu mulai paham. Ketika kita hadapi segala sesuatu dengan tertawa, tersenyum, tak ada satupun yang perlu kita khawatirkan. Dan dia tidak akan mampu. Kekuatan kita justru di jiwa yang tenang. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Persoalannya mereka sudah tahu ketika kita tenang damai, di situ dia tidak akan bisa menghasilkan nilai ekonomi. Iya, hati yang tenang itu Iya. obat. Obat. Ini korelatif banget. Iya. Kalau ada anak Makanya kecil, mereka bikin trauma. Makanya tadi kan, Memainin psikologisnya. oh iya. pantesan kalau ada anak kecil sakit, Iya. ibunya datang beliin mainan, tiba-tiba sedikit membaik gitu ya, sedikit Membaik. sehat gitu ya. Sebenarnya bayi ini mereka jauh lebih kuat daripada kita. Kita ini sudah terlalu banyak racun-racun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Entah kita paham atau tidak paham. Entah lewat mulut kita atau langsung dimasukkan ke dalam darah kita. Ya. Kenapa kita mau melakukan itu? Karena kita tidak sadar dan kita tidak mengerti. Kenapa kita tidak mengerti? Karena kita tidak dibuat mengerti. Jadi semacam dibodohi begitu. Pada akhirnya demikian. Tetapi kita tidak mau disebut bodoh. Karena kita masuk ke dalam lembaga yang katanya mengedukasi kita. Yang sesungguhnya kita dicetak, bahasanya didoktrin, seperti apa yang mereka mau. Jadi kita dicetak untuk menjadi manusia-manusia yang mainnya slave, budak. Termasuk COVID-19 kemarin. Enggak, dari dulu. Dari dulu. Gara-gara kita masuk sistem edukasi, dibodoh-bodohin dengan hal-hal yang spiritual. Ini kan vibe, ini virus itu vibe. Vibration of us. Vibration of us. Ya, getaran yang keluar, yang kita pancarkan, entah itu negatif, entah itu positif, atau getaran yang dipancarkan orang-orang lain atau lingkungan sekitar kita. Itu sebenarnya, makanya perlu kekuatan vibrasi juga, energi juga, supaya apa? Kita tidak masuk dalam menjadi korban law of attraction. Jadi vibration ini saling nge-track, ngerti gak? Makanya perlu di situ kekuatan iman. Kalau kalian empirik, ya sudah, kalian tidak memahami bahwa ada kekuatan. Pahami kekuatan di dalam tubuh kita. Semua Tuhan yang kendalikan. Gitu. Jadi kita betul-betul hidup, betul-betul apa ya namanya tuh? Tawakal betul gitu. Tuhan berdaulat betul gitu. Dan itu harus sadar. Dimulai dari apa? Dimulai dari nafas kalian. Nafas yang sadar. Sekarang kita pergi kemana-mana, nafas kita tidak hormatin. Karena kita nggak sadar bahwa tangan saya bergerak, kaki saya melangkah, semua ada di situ mekanisme spiritual. Tuhan hadir. Kamu mendengar saya berbicara, telinga kamu hanya lobang dikasih sama Tuhan. Tetapi kamu bisa mendengar. Kenapa? Karena dia ada di situ. Kalian mau pipis, dia bergerak secara otomatis. Jadi gerakan mekanisme spiritual adalah mekanisme otomatisasi yang ada di dalam tubuh kita. Kenali itu. Baru nanti kalian akan paham. Wow, ternyata nggak perlu diatur. Ini manusia kurang ajar. Mau ngatur-ngatur ciptaan Tuhan. Yang dia aja ciptaannya. Paham ya? Ya. Dia mau ngatur. Supaya apa? Bagi orang yang bodoh, dia bisa bodoh-bodohin.
untuk dijadikan komoditas ekonomi. Oke, jadi tujuan Sehingga kalian kerja untuk antisipasi ketakutan-ketakutan yang ditanamkan oleh mereka. Lewat apa? Lewat sistem edukasi. Sehingga kita punya jiwa terpenjara. Kita berada dalam mental block. Kita takut tidak bangga, kita takut tidak bisa dibanggakan. Kita penuh dengan ketakutan. Kita malu kalau nanti itu semua. Gitu. Ya, kalau kita mau bicara ilmu akademisnya, itu ada dalam teorinya Dr. Hawkins. Kita berada dalam frekuensi rendah. Kita selalu hidup dalam ketakutan. Takut tidak lulus, takut tidak bangun pagi, takut dimarahin bos, takut. Sehingga jualan ketakutan adalah jualan yang paling ampuh. berarti makanya kenapa butuh validasi itu ya? Oh ya, butuh validasi karena kosong. Ya. Kalau kamu sudah kepenuhan itu, berarti apa? Kamu tidak butuh pengakuan apa-apa. Karena apa? Udah penuh. Ya, makanya dibilang jati diri itu apa? Kenapa jati? Solid. Gitu. Kamu solid. Kamu tidak merasa benar, kamu juga tidak merasa salah. Karena apa? Kamu betul-betul berada di dalam posisi yang 0, titik 0. Jadi kalau titik 0 itu dulu. Titik 0. Titik 0 itu tidak kanan, tidak kiri. Justru orang yang di kiri, yang merasa benar, ketika dibilang saya benar, dia sudah menghakimi bahwa lu salah. Kan gitu. Padahal pihak yang di sini, gue juga benar. ya. Ya, kerjanya jadi saling salah menyalahkan. Nah, itu yang terjadi di dalam dunia dengan hukum homo homini lupus. Makanya ada penyakit lupus. Gitu. Jadi saling makan antara manusia. Makanya di sini apa? Manusia nakutin manusia, manusia mau menghukum manusia. Gila kali ya. Jadi yang tadi disampaikan Pak Dharma menyebar ketakutan gitu ya. Iya. Nah, itu namanya cipta kondisi. Kalau sudah takut gampang atur. Makanya kalian juga kemarin terjebak vaksin gara-gara takut nggak begini, takut nggak begitu, takut nggak betul nggak? Dan ada syarat juga kan ya. Justru itu takut kan? Iya. Karena kalau tidak memenuhi syarat itu, maka kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kalian inginkan. Disitulah jebakan Batman-nya, di mana hawa nafsu kita membuat kita menyerahkan iman kita. Berarti orang-orang yang memaksa seperti ini, di mata saya pribadi, mereka tidak percaya dengan Tuhan. Tapi Tuhan dijadikan jualan. Termasuk manusia harus berusaha, harus ikhtiar. Yes, tetapi kenali dulu. Ikhtiarnya bukan seperti itu arahnya. Masa dalam setiap kehidupan, apa-apa mengandalkan obat? Sadar gak itu jebakan? Apa yang mau dirusak dari semua ini? Bait Allah. Cuman itu. Tapi artinya, kalau bait Allah yang dirusak, berarti ini lawan daripada apa? fitrah. Daripada Tuhan. Iya, Gitu. melawan kuasanya Ini Tuhan. sistem Dajjal. Paham ya? Ya. Supaya jelas langsung membelahnya. Oke. Berarti mereka itu, makanya kenapa mereka tidak pernah melibatkan ahli orang yang paham tentang tubuh. Ya, seolah-olah hanya orang kesehatan. Enggak. Orang spiritual, orang yang beriman, itu mengenal dirinya. Makanya orang-orang itu bisa ada begini, kok. Nah, langsung begitu. Karena kalau kita mengenal kesaktian yang ada pada diri kita, you don't have fear anymore. Jadi harus kenali diri dulu, Oh iya dong. dulu diri kita Iya. dulu ya. Kenapa rambutmu bisa tumbuh? Siapa yang menumbuhkan itu? Itu kan tidak terjadi dengan sendirinya. Karena ada kuasa dia di situ. Itu yang mau saya sampaikan kepada dunia ini. Ada kuasa dia. Hampir tidak pernah ada yang bicaranya menakut-nakuti. Seolah-olah nggak ada Tuhan di dalam hidup kita. Betul? Iya. Betul. Baik. Nah, Kenapa? Karena duit jadi Tuhannya. Paham ya? Duit jadi Tuhannya. Oke, nah kalau balik lagi ke soal hantavirus nih. Kalau menurut Pak Dharma, apa yang harus paling diwaspadai dari hantavirus ini atau virus ya? Virusnya atau kepanikan atas informasinya? Iya. Ini pesan nih buat netizen semuanya. Media. Media. Kenapa media? Karena kalian tayangin. Itu bos. Tapi ini kan sebagai bentuk informasi. Nah, informasi boleh. Saya udah sampaikan tadi. In di dalam form. Jadi informasi ini ada rahasia yang menyampaikannya. Apa maksud dan tujuannya? Bisnis bos. Sekaligus kontrol. Jadi hantavirus ini salah satunya tujuannya bisnis dan kontrol. Dari dulu namanya virus tujuannya untuk itu. Makanya mereka mengeluarkan namanya germ theory. Teori kuman. Kuman bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus.
Oke. Ya. Berarti tadi Pak Dharma ngomong bisnis. Bisnis kita bicara soal untuk siapa yang Jadi gini, diuntungkan. segala sesuatu isu, saya ajarin kalian ya, isu itu masalah yang dibuat manusia. Oke. Ya. Kenapa isu harus diangkat? Kenapa harus dipopulerkan lewat media? Kenapa dia harus pakai media? Supaya nyampe ke telinga masyarakat, sampai kepada imajinasi masyarakat. Kenapa dia pakai gambar? Supaya kita diajak masuk ke alam spiritual. Kita kan menghayal. Betul? Kita menghayal sesuatu yang hayal. Tidak material. Makanya begitu mereka bilang, ya, tunjukin sama gua di mana virusnya. Ajak ketemu di lapangan parkir, tunjukin sama gua di mana virusnya. Dia ajaknya ke laboratorium. Ya. Padahal kalian tidak tahu, mekanisme di dalam tubuh kita, ada amuba, ada apa semua, ada bakteri baik, ada bakteri tidak bagus. Dan suka-suka mereka menentukan itu, karena mereka yang belajar cara preparat untuk mengetahui ini apa. Dari mana ilmunya? Ya dari mereka yang sudah mempunyai katalog ini. Blueprint itu. Iya, ini kan pekerjaan. Ini kalau orang mau pengen dapat blueprint kayak gini gimana Pak Dharma? Ada, cari aja di Google. Gitu. R&D. R&D blueprint. R&D Blueprint. Oke. Jadi dipakai oleh mereka. Siapa yang keluarin? WHO. World Health? WHO. WHO. Itu. Who am I? Nah, kenapa pakai dia who? Who you are. Kenali dirimu. Kalau Anda nggak kenal dirimu, gampang ditakut-takutin orang, gampang dibodoh-bodohin oleh orang-orang. Oke. Oke, berarti kalau misalnya ini soal Ini mindset. kan soal pengendalian mindset. That's why they calling mindset. Yes. Your mind already setting by them. Ya udah. Oke. Makanya keluar dari comfort zone, keluar dari tempurung. Jangan kita seperti katak dalam tempurung. Kita pikir kita banyak tahu, begitu ditakut-takutin, Langsung. ngegibok semua itu Iya. mental. Tapi misalnya kita ngomongin mindset, tapi ada rasa yang kita rasain di tubuh kita. Ya Kalau karena betul. Tapi kalau kita sudah mengenal jati diri kita, maka rasa itu ngeblend. Rasa itu jadi tenang. Karena orang yang sudah mengenal jati dirinya, ketakutan itu tidak ada. Ketakutan itu karena dia tidak mengenal dirinya, dia nggak punya pegangan kepada siapa saya harus berlindung. Gitu. Orang yang tidak beriman pertama takut sakit. Ketakutan sakit saja sudah membuat imun turun. Kedua, takut menderita. Makanya kalau nggak begini nggak bisa begini. Iya. Nah, itu menderita. Ketiga, takut mati. Hilangkan dulu itu, kembali ke titik nol. Bahwa kamu sebelum kamu ada di sini, kamu ada di mana? Dan kamu pasti akan kembali ke sana. Jangan sampai kalian tidak mengenal titik nolmu. Kalau kalian tidak mengenal titik nolmu, maka akan muncul istilah arwah penasaran. Karena dia tidak tahu kemana dia harus pulang. pulang. Takut banget orang penasaran. Lah iya, itu kan istilah-istilah yang digaungkan. Sebenarnya bagian daripada kamu tidak tahu. Kamu berangkat dari kilometer berapa. Kamu kan berangkat dari kilometer 0. Jangan tiba-tiba kamu langsung dibawa 5W1H. Sementara kamu tidak tahu ini gunanya apa sih? Kamu tidak pernah menggali, mengulik siapa di balik layar. Jangan cuma terima aja, enak aja. Ya, jadi hantavirus nih, lagi-lagi balik ke hantavirus. Tadi disebutkan juga by design gitu ya. Yes. Who? balik Yes, lagi. balik lagi. Who? Siapa yang membiayai who? Kan gitu. Cek datanya. Oke, kita cek siapa yang membiayai. Iya, Gavi ada di situ. Gavi punya siapa? Oh. Gavi itu Global Alliance Vaccination and Immunization. Oke. Oke. Siapa yang punya? Bill and Melinda Gates Foundation. Tapi bukannya itu sudah dibantah? Iya. Bos, maling kalau tidak ngebantah penjara penuh. Ya, itulah kerja orang empirik. Iya. Boleh membantah selama belum kau bisa buktikan. Kalau dia yang berkuasa, cara buktinya gimana? Jadi ada main masternya di situ. Pasti. Tapi mengerucut. Itu makanya dalam kehidupan ini selalu ada namanya, dalam membangun rumah ada apa? Ada arsitekturnya. Ya. Tapi Gitu. tadi Terus ada mandornya. Siapa mandornya? Siapa kuli bangunannya? Nah, itu pertanyaannya siapa, Pak? Iya. Enggak, saya kan mengajak Iya. kalian berpikir kritis. Jangan cuma siapa Pak. Mulai memahami itu. Bahwa sistem dunia ini ada arsiteknya.
arsitek itu tidak muncul di balik, tidak muncul ke permukaan, Ya, ya. gitu. Supaya dia tetap bisa kerja untuk mengarsiteki fase-fase berikutnya. Coba saya pertegas. Tadi yang saya pertanyakan adalah siapa desain dari hantavirus ini? Hantavirus. Nah, tadi disebutkan mengerucut kedua nama, ya kan? Bill Gates. Oh, bukan, tadi. ya itu Nah. enggak, dia hanya orang yang mengendorse supaya ini jalan. Sebenarnya ini kan WHO itu kumpulan daripada industri-industri yang punya keinginan. Jadi kalau mau berbicara di bidang pendidikan, yang maju UNESCO. Yang mau bicara mengenai buruh, yang maju ILO. Yang mau mainkan hutang, yang maju IMF. Gitu. Nah, di atasnya dia siapa? United Nation. Itu makanya agenda 2030 harus segera terlaksana, ya, termasuk itu. Agenda 2030 harus terlaksana. Agenda Iya. apa? Ya itu kan SDGs. Kalau kalian wartawan tidak pernah dengar itu, bohong. Dengar kan? Ya. Ya sudah. Itulah kalian masuk dalam program itu. Ini penasaran nih. Iya. File apa yang mau Iya. Nah, ini agenda 2030. Ini. Oke. Wow. Ini. New World. Udah ini yang dikerjakan Oke. sama perintah mereka, perintah Doro. New World Order. Iya. Oke. Oke. Iya, dia masuk di mana sini? Dia masuk di sini, Bos. Oke. 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 Untuk menuju ke sini, Ya. rasionalisasi dulu, buat alasan untuk rasionalisasi. Jadi pantas kita harus di Vaksin. Iya. Semua begitu. Nih, yang kamu mau nanya tadi, kamu takut-takut nih. Iya. Apa? Yang kamu mau nanya takut-takut tadi apa? Apa yang tadi? Tadi. Dari siapa? Bukan, tadi kamu sempat mau nanya di ruang tunggu tadi. Apa? Soal dampak virus. Bukan, ada satu lagi. Ada hubungannya saya bilang. Yang orang dikasih makan anak-anak apa? Oh, ya, ya. Saya ingat kamu lupa. Apa? Ya. Iya itu. Apa? Ya, No, kalau kayak Pemberian gitu aja makanan kalian dia ya? nggak, kalau Oh, gitu aja MBG, kalian, MBG, kalau gitu MBG. aja kamu nggak berani. Iya. MBG. Lalu bagaimana MBG. kamu bisa membantu rakyat? Iya. MBG. MBG ya? MBG, ya. Ya udah ini. Oke, berarti dari awal dari sini. Iya semua Ya, semua ini ini- semua ini saling keterkaitan. Oke. Nah, ini dia kaitannya nanti dilaksanakannya begini. Oke. Nih. Ya. Dimulai dari sini nih. Environmental engineering. Oke. Dia begini. Cycle-nya. Set. Nah, makanya Kominfo minta apa? Biometrik. Supaya bisa terwujudnya biodigital convergence. Gents. Jadi filingnya dari situ nanti. Dari sini, dari sini dia udah mulai nih. Cus. Nah ini bisa kamu lihat di sini. Lihat. Ada di 13 ya kan? ya, sama, 13. cocok. Untuk apa? Energi. Terciptanya Smart Cities. City 11. Present like cities. Itu. Jadi kita nanti berada di kota, ngerasa bebas, tetapi kita di Di penjara. penjara. Jadi tujuannya itu Semua ke sini. terpantau. Agenda besarnya 2030 Iya, makanya sampai- sekarang nih langit ya. Ya. Ya, jangan cuma bicara hantavirus gampang Ya. itu. Langit ini. Makanya penting memilih pemimpin. Kalau pemimpin cinta rakyat, maka dia tidak akan menghancurkan bangsanya, menghancurkan ekosistem alam. Ini melanggar hukum Tuhan. Ya, sebentar hujan, sebentar panas. Itu modifikasi. By design juga. Oh, iya banget loh, karena ada anggarannya, Bos. Modifikasi cuaca. Iya. Bos, Guys. masa kalau bicara cuaca itu alam. Ya. Kalau kamu modifikasi artinya apa? Kamu melanggar hukum alam. Melawan. Emangnya motor dimodifikasi? Oke, ini apa ada hubungannya seperti yang terjadi di... Ntar dulu, Ya, saya mau tarik ini supaya kamu punya nilai kemanusiaan lebih tinggi gitu. Emangnya motor dimodifikasi? Iya. Iya. Ya? Alam dimodifikasi. Kayak kamu tuh mulai itu yang disebut dengan apa? Kamu mulai mau melebihi, mau menyamai Tuhan. Makanya mereka punya prinsip adalah playing Victim. God. Playing Oke. God. Gali dong, Bos. Ya. Berarti mereka ini orang yang ingin menyaingi Tuhan. Ini tadi yang bicara soal mengkondisikan cuaca ya. Ini ada hubungannya sama yang terjadi di Teluk. Ketika Di di Teluk yang sekarang terjadi Konflik di Iran. konflik Iran. Oh iya, Setelah beberapa semua teknologi bisa jadi gini. Teknologi ini dari dulu sudah dipakai, ya, untuk kepentingan perang tadinya. Gitu.
Makanya begitu dirusak dia punya teknologi, Iran kembali normal, betul? Betul. Ya sudah. Oke. Hujan Gitu. mulai lebat. Orang yang di Aceh aja buatan kok. Apa namanya? Banjir. Tsunami? Tsunami. Buatan. Oke. Oh, baru nih tsunami katanya buatan. Oh iya, makanya Dari mana itu? Nggak, kalau orang anak-anak sekarang bilang apa? Mainnya agak jauh dong. Ya, sekarang saya mau kejar. Tsunami Aceh buatan. Itu dari mana? Informasi data. Tolong yang itu yang apa? Yang merah itu bukan. Nah, menarik loh ini. Menarik. Nanti ini mau dijelasin juga kali ya biar. Ini dari hantavirus kita bicara kemana-mana. Iya. Dan ini Tapi menarik. Ya, ini agenda 2030 New World Orders. Ya, jadi dimulai kemarin. Jadi mungkin Pak Dharma bisa dijelasin. Mungkin ini kan kita pertama kita ini di hantavirus ini di sini ya. Ya itu Oke, kalau bicara ya. hantavirus Ya. udah dia untuk itu. Di sini, oke. Karena tujuannya semuanya baca di Ya. bawahnya. Baca. To enslave humanity under the authority of the Antichrist. Atau Dajjal. Ya. Ya sudah. Jadi nanti kita sudah tidak punya hak hidup. Oh my God. Iya, tidak punya hak hidup. Maunya kita jadi slave dan tidak punya hak suara, tidak punya hak apapun juga. Seluruh dunia. Maunya mereka seluruh dunia. Maunya mereka. Nah, maka negara-negara yang tidak mau seperti Libya, Irak, Iran, Venezuela, apalagi ya, Syria kalau nggak salah, itu dihancurkan. Korea Utara, cuman Korea Utara dia udah perkuat dia punya itu. Venezuela. Itu. How about Indonesia? Apakah kita akan ikut? Gimana nggak ikut? Kalian sudah tahu SDGs berarti Yeah. di seluruh aspek udah mainkan itu. Makanya muncullah fenomena podcast supaya kita selalu hidup di dalam ruang. Sehingga kita bermusuhan dengan alam. Sudah tidak mengenal jati diri, udah nggak kenal diri kita, alam kita juga musuhan, menjauhi matahari. Nah sekarang matahari dimainin sama mereka. Ya, dimodifikasi. Tuh. Setiap hari ditebar racun. Lalu mereka memungkiri tadi istilahnya, membantah. Bahwa itu kontrel, ya sudahlah. Karena mereka yang punya kuasa. Kenapa itu terjadi? Saya punya data setiap hari ada. Masyarakat seluruh Indonesia laporan ke saya. Kenapa mereka tidak bantah dengan head to head? Mereka hanya bantah lewat media. Nggak pernah loh. Saya pengen head to head. Oh ya? Oh, iya. Boleh nih Berarti bisa boleh open ya ini kita nih, nanti open debat ya, open debate ya. Live debat boleh ya, Pak? Ya boleh. Oh, oke, menarik nih. Nah, itu tadi bicara lagi. Saya lagi mau kejar nih tadi tsunami. Tsunami Aceh. tsunami Aceh yang dibilang tadi by design juga By ya. Modifikasi. Modifikasi. Ini apa lagi? Oke. Kita cari nih. Ya ini kan, ini yang kemarin ini yang, ini Pizzagate kan, ya si Epstein kan. Nah yang itu, ntar. Ketemu. Ini gambarnya ruwet banget nih. Jadi memang kalau orang yang baru lihat pasti nggak bisa baca. Harus yang sudah pernah beberapa kali gitu ya baru tahu nih. Karena ada Ini yang mana? posisi-posisinya juga tuh. Pindah sini mana ya? Tuh, dia posisinya di sini. Oke. Mencoba untuk mencari keterkaitan tadi. Keterkaitan tadi ya. Oke. Di dalam podcast saya yang lain saya sudah pernah tunjukkan ini. Taruh di mana ya? Aceh. Moon. Enggak, dia ada di Oh sebelah di sini. bawah. Oh sorry. Sebentar ya. Ya, kita silakan. skip dulu ke lain. Oke. Ya. Nah, sekarang Di kita situ ada, tolong carikan dulu tahun 2004. Situ ada sebelah kanan bawah Aceh. Oke. Pak Dharma, ini pertanyaan berikutnya. Di era sekarang nih ya, batas antara sikap kritis Sebentar dulu, sebelum lari ke lain. Kan hantavirus bicara dia di kapal ya. Yes. Betul. Nah, Tikus katanya. Tikus. Ya, tikus. Katanya kapalnya kapal pesiar keren kan. Kenapa ada tikus? Satu. Kemudian kenapa dia ngambil di atas kapal? Menciptakan isunya. Berkaca kepada pengalaman kemarin, Cina komplain. Nah, supaya tidak mainnya di perairan internasional. Oke. Oke, di atas kapal. Sehingga tidak ada negara yang boleh dikomplain. Tapi kalau kita bicara negara yang kapal ini adalah berbendera Belanda.
Oke. Maka hukum yang berlaku di situ adalah hukum Belanda. Ya kan? Itu kan negara Belanda artinya. Walaupun, nah dia memang berangkat dari mana? Cuman kan kalau kita tidak terlibat di dalam situ, kita hanya dengar cerita. Gitu. Dia karena apa kan? Ya sutradara yang tahu, betul? Gitu. Tapi bicara soal kalau memang binatang pengerat si tikus itu jadi salah satu penyebabnya hantavirus. Kan mereka yang menciptakan teori, menyampaikan mempublish ke publik bahwa dia yang ini kan. Kan mereka. Kecuali kalau kita ada di dalam tim itu, oh iya benar. Masalahnya mereka, karena saya udah tahu permainan itu, maka challenge mereka. Ayo kita sama-sama meluk orang yang kata kamu kena hantavirus. Ayo, berani nggak? Gitu. Oke. Jangan sampai mereka yang menciptakan isu, mereka juga yang menyelidiki, mereka juga yang membuat laporan. Jadi, apa namanya itu? Super body. Gitu. Kenapa di luar ada, kayak rame-rame di mana, wah ini cepetan gue tangkap nih isu. Kita mainkan di situ. Gitu. Kan waktu zaman COVID kan dokter Terawan waktu mau diiniin, akhirnya tertunda tuh yang dia mau mainkan di Depok kan, tertunda. Nah sekarang mulai di Jogja lah, di Jakarta sekian. Jadi ini adalah ilmu epidemiologi. Mereka bermain data dan statistik. Hanya dengan itu, gitu. Oke. Ya. Nah mereka-mereka yang paham ini sebenarnya kurang suka. Kenapa? Karena orang itu harus ditanya dulu gejalamu apa, diagnosanya apa. Nah, cuman mereka sudah labeling, ini namanya ilmu labeling. Ketika di label, maka ini yang terus diamplifikasi. Gitu. Tapi bicara soal, Kita juga nggak tahu orang-orang siapa yang di dalam kapal kok, nggak ada nama-namanya. ya, Karena kalau ada namanya, nggak jelas. ya kan? Iya. Siapa tahu ada yang nyelonong tiba-tiba wartawan nanya ke sini, ternyata nggak begitu kok. Jadi ini penting, namanya mengamankan narasi. hidup dengan tikus itu kan sebenarnya bukan hanya di kapal Begini, itu saya mau saja. kasih tahu ya. Ketika kalian mengakui kedaulatan Tuhan, Ya. udah jangan urusin. Apa yang menjadi bagianmu, hidup bener aja, kerja bener aja. Dia sudah ada bidangnya, lu ada bidangnya, dan tubuh kita sudah diberikan kemampuan survival yang luar biasa dari Tuhan. Jangan kau ragukan. Kalau kau tidak ragukan, maka kau tidak usah pusing. Semua ada waktunya, dan semua yang ada di dunia ini Tuhan ciptakan baik adanya dan tujuannya baik. Setuju? Setuju? Termasuk tikus dengan Yes. dengan Itu kan ada rantai, iya, rantai rantai siklusnya. mana. Udah selesai, jangan dirubah-rubah lagi. Contoh misalnya, matahari, mereka bikin bangun, oh ini akan membuat kanker. Kan itu melawan. Seolah-olah kepintaran kita menciptakan ini. Nah, mereka berbicara, iya tapi kan dari bukti ternyata orang yang suka kena matahari begini. Enggak, mereka lebih kuat. Petani-petani kita. Orang Papua juga kuat. Mereka kuat-kuat. Mereka nggak pusing dengan gaya dan segala macam model-model. Ya, nggak pusing. Oke. Kita itu namanya termanipulasi. Lasi. Kita pikir kita yang begini orang modern. Orang modern itu lemah. Lemah, penakut, takut nggak dapat makan. Tapi kalau kita udah paham, kita dekat dengan alam. Alam ini yang bikin makan kita. Oke, berarti menurut Anda kita nggak usah takut sama hantavirus? Nggak usah. Oke. Karena hanta sendiri dalam bahasa Ibrani artinya omong Song. kosong. Oh, Oh iya? iya. Buka. Iya. Hantavirus dalam bahasa Ibrani. Udah. Iya, Ya. Amplifikasi nih ya, dengar semua ya. Apakah Google udah di... Iya. Tiba-tiba. Udah ya, Tiba-tiba apakah begini. karena Pak Dharma mau ngomong jadi disabotase nih? Nggak ada kan? Di situ nggak ada. Punya saya mana? Handphone saya mana? Tapi menarik loh, arti hanta dalam bahasa Ibrani itu membunuh ya. Oh iya. Nih saya kasih lihat ya, saya udah Oke. saya capture ya. Jadi Gawat kan mau tapi ngejelasin. tadi tegas ya. Iya. Nah, tenang aja, tenang. Bahwa Kita nggak boleh takut dengan hantavirus. Yes. Nah, Tapi waspada boleh dong, Pak. Nah, Waspada boleh dong. waspada itu berarti kalian punya musuh. iya omong kosong. Kok keyword sama hanta bahasa Ibrani artinya? Coba. Hanta nih dalam bahasa Iya. Ibrani. Artinya adalah kosong.
Oh, ya, Bapak juga posting di media sosial juga ya? Untung saya capture kan. Iya, iya. Kalau dia enggak, soalnya Oh, ini capture-an? enggak dari situ terus. Iya, tapi di capture kan? Maksudnya nggak real time kan? Iya. Pantesan soalnya saya cari keyword yang sama nggak ketemu. Ya kenapa? Karena sudah rame. Iya, mungkin. Mereka can change everything. Yes. Oke. Ya. Dulu misalnya homoseksual definisinya berbeda dengan sekarang. Kalau dulu adalah apa namanya? Kelainan orientasi seksual. Sekarang dirubah Homoseksual. orientasi yang berbeda. Itu kan sudah bergeser tuh. Seolah-olah it's okay. Iya. Itu kan makanya muncul istilah apa? Fetis. Suka susah fetsin mulu. Ini balik mulu deh. Nah itu. Enggak, balik lagi tadi soal hantavirus. Kita nggak boleh takut, tapi kita Harus sebagai waspada. manusia boleh dong waspada, mewaspadai. Orang Menjaga waspada jaga. berarti punya musuh. Berarti kamu tidak berdamai, kan gitu. Bukankah itu lebih baik Ya, mewaspadai? itu kan teori dunia. Mewaspadai boleh, tapi bukan karena didasari rasa takut. Maksudnya Coba mulailah ngeblend dengan alam. Kenali alam, fungsinya apa. Yang harus diwaspadai itu justru yang nakut-nakutin. Paham ya? Siapa sih yang nakut-nakutin? Iya, siapa? Itu. Dari tadi nanya siapa sih yang Oh nakut-nakutin? iya, ya mereka-mereka itu termasuk media. Oke. Waspadai informasinya, ya tujuannya apa. Jadi cara memahami waspada itu juga jangan keliru. Ya, seperti waktu itu pakai masker, kita kan harus waspada. Ya. Bos, yang harus diwaspadai itu apa? Pola pikir kamu, benerin. Kalau kamu tidak paham tentang dirimu, maka kamu tidak paham bahwa hidupmu ditentukan oleh nafas. Kamu tutup. Di Muslim saya pahami apa? Tuh Allah meniupi nafas kehidupan. Di Nasrani juga, di Kristen juga itu. Meniupkan nafas kehidupan waktu diciptakan ke dalam apa? Lubang hidung. Kalau ditutup berarti apa? Berarti apa? Nggak bukan nafas. Nolak. Iya. Kayak menolak Kita menolak kuasa Tuhan. Tuhan. Ini kan sistem yang melawan hukum Tuhan sebenarnya. Ada modifikasi cuaca lah, ada inilah, ada itulah. Ya. Merasa cepat tua lah sebagai jiwa itu tidak pernah ada umurnya. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini kan sebenarnya teori bukan pertama kali disampaikan, tapi kita membahas lebih dalam gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Dharma sendiri melihat orang-orang sekarang gitu ya, apalagi soal kasus atau apa namanya menghadapi kasus hantavirus ini, menurut Pak Dharma, kalau Pak Dharma ngelihat mereka ini udah kritis atau mereka memang masih percaya bahwa sebenarnya hantavirus ada dan memang perlu ditakuti atau diwaspadai begitu. Bagaimana melihat psikologi dari masyarakat kita juga? Saya melihat mereka sudah 75% terbuka. Artinya mempercayai bahwa hantavirus sebenarnya nggak ada gitu. Mempercayai bahwa di sini ada permainan dulu. Oke. Belum sampai ke akarnya. Oke. Itu. Siapa panitianya. Mereka, makanya saya mengedukasi bahwa pahami bahwa ada panitia, ada event, Ada organizer. Makanya dia terorganisir. Begitu di sana, tung di sini, bu. Di sana lempar batu, di sini nangkep. Kan gitu. Nah, buat saya, kalau kamu lempar batu ke saya tangkap, berarti saya sudah sesuai dengan yang kamu mau. Makanya kalau dilempar jangan ditangkap. Rumah sendiri kok ngikut-ngikut. Paham ya? Iya. Rumah tangga kita tidak bisa diganggu oleh orang lain. Itu berdaulat. Nah, ini tadi mau menghancurkan kedaulatan. Baik kedaulatan rumah tangga Indonesia dan maupun kedaulatan yang paling hakiki manusia per manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Itu yang mau dituju sama mereka. Karena mereka mau koneksikan nantinya apa? Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh yang mengandung teknologi mRNA agar bisa terhubung dengan teknologi. Itulah makanya sekarang aneh ya, kesehatan kok dikaitkan selalu dengan teknologi. Dan kesehatan bisa diganggu juga dengan teknologi. Dalam bentuk apa? Frekuensi. Makanya muncul di mana-mana ada tower. Tapi bukankah kesehatan itu selalu ilmu kesehatan itu berkembang sesuai dengan Ya teknologi? itu teori yang dibangun di otakmu, yang di setting, tau nggak? Kesehatan dari dulu sampai sekarang sama. Teknologi dipakai untuk apa? Untuk membuat kalian takut. Ayo kita buktikan. Yang mereka lakukan adalah rekam jantung, rekam, bukan mereka. Teknologi. Siapa yang buat teknologi? Mereka yang rekam, bukan. Apa tujuannya? Hasil rekaman akan mereka manipulasi untuk membuat kalian takut.
Karena kalian hanya tahu empirik, maka kalian bingung bagaimana cara mengatasinya yang ada di dalam tubuh yang tidak terlihat mata. Takut, kemudian panik, kemudian mengikuti apa yang enggak. Kamu kan tanya, lalu saya harus bagaimana? Harus bagaimana? Dan yang masuk ke dalam tubuhmu itu hanya sementara, hanya memaintain simptom. Tetapi akhirnya kekebalan selnya akan semakin menurun dan dosis akan bertambah. Sampai akhirnya seluruh organmu terkomplikasi. Ini berlaku untuk semua penyakit. Everything. Tapi bagaimana dengan perasaan, misalnya kita sudah mendapat Bicara pengobatan, perasaan, mendapat pengobatan, terus kita merasa lebih baik nih Pak. Itu termasuk sugesti, mindset juga. Justru suges dilawan suges. Okay. Begini kalian suges. Jadi tenang, itu penting. Okay. Paham ya? Karena ketenangan itu tubuhmu lah yang merecovery sendiri, bukan orang. Di situ ada Tuhan yang menyelesaikan sendiri. Jadi tubuh ini bilang self healing. Dia healing sendiri. Asal kita tahu bagaimana cara mengaktifasi tubuh. Aktivasi tubuh. Kalian udah tahu belum cara mengaktifasi tubuh? Jangan cuma di teori. Gimana? Coba nih, ini bagus buat netizen nih. Gimana bukan caranya? buat netizen, buat lu. Buat semuanya. Oke, Kalau buat netizen seolah-olah kalian justru mengaktifasi. Makanya itu cuma satu. Sadari bagaimana mekanisme Tuhan ada di dalam darahmu. Darahmu bisa naik turun dari bawah ke atas, ke kepala, ke jantung, balik lagi terus. Itu dulu sadari supaya apa? Rasa syukurmu, rasa imanmu betul-betul terbentuk karena kamu sadar betul dia ada di situ. Nafasmu naik turun yang membuat matamu bisa melek-melek, bibirmu bisa begini. Sadari. Lidahmu bisa bergerak itu karena ada dia di situ. Kamu sakit perut nggak usah mikir, nggak usah ada usaha, jalan sendiri bos. Betul nggak? Sadari semua. Tangan kita bisa bergerak dengan lincahnya, dia ada di situ. Nah, saklarnya di mana? Di nafas. Nafas. Itu mengaktifasi tadi. Saklarnya di nafas. Iya dong. Di mana lagi dong? Iya, kalau nggak nafas mati kita. Iya. Nafas dalam bahasa tadi Ibrani lagi, tadi kan Ibrani. Itu nefesi. Nefesi. Atau ruah. Roh. Jadi tanda kamu hidup ada nafas. Yang itu adalah the breath of God. Nafasnya dari Tuhan. Nafasnya dia, bukan dari. Oke, nafasnya Tuhan. Iya, nafasnya dia. Makanya kamu ketika berbicara, there is a power because ada nafas. Padahal begitu kita ngomong begini, yang keluar cuma angin loh. Tapi bagaimana dia bisa menggelegar ketika kamu say, Mama, I love you. Boom. Ya, itu sebenarnya. Betul nggak? Ya, nggak bisa dijelaskan. Mana ilmu empirik nggak mampu memahami itu. Makanya ilmu mereka juga dipisah-pisah. Mereka bagian fisiologi atau anatomi tubuh namanya ini. Ada lagi namanya dibagi ilmu psikiater atau psikologi. Ada lagi namanya ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan. Tentang keimanan atau agama. Tapi kalau tidak masuk ke dalam pemahaman yang paling akar bagaimana tubuh manusia ini hidup dari ruah, jiwa, dan tubuh. Ini harus menjadi satu kesatuan. Ya. Kalau kamu hanya memahami tubuh tapi jiwamu goncang, nggak ada gunanya. Tapi bagaimana dengan tugasnya dokter, Pak? Maksudnya tugasnya dokter? Itu kan pelajaran dibikin sama siapa? Rockefeller. Nih. Okay. Rockefeller. Sistem sekolah, Rockefeller. Sistem kesehatan medis, Rockefeller. Jadi orang yang sekolah pasti pemahamannya empirik. Supaya butuh pertolongannya dari mana? Dari luar dirinya. Padahal yang menolong dia adalah dirinya sendiri. Menolong kamu tuh karena perasaan tenangmu, walaupun kamu dikasih sesuatu yang manipulatif, tetapi perasaanmu tenang, maka kamu akan recovery step by step. Tetapi itu akan menurun seiring dengan semakin banyaknya racun yang masuk dalam tubuhmu. Terus kemudian akan timbul namanya istilah gagal jantung, gagal ginjal, gagal. Lalu saya bertanya, jahat sekali ya kita manusia, menggagal-gagalkan ciptaan Tuhan.
Hebat kan? Lu aja yang gagal pikir. Istilahnya apa? Lu gagal Fokus. Itu. Oke. Gagal paham. Itu kan sama maknanya. Kita dibikin gagal paham oleh pemahaman yang tidak menginginkan kita paham. Oke. Tadi soal kedaulatan nih, Pak Dharma. Apakah virus itu sebagai salah satu pengganggu kedaulatan sebuah negara? Digunakan. Ya, Itu kan alat. Ya. Tools. Ya. Ya. Termasuk COVID dan hanta ini. Nah, ini kan bagian, ini kan kalau kita lihat dari timeline-nya kan, dia selalu per 6 tahun periodenya. Per 6 muncul lagi. I see. Gitu. COVID-19. Oke, sekarang 2026 ada hanta virus. Kan dia mulai 2020 kan. 2020. COVID-19, jangan bilang 2019, dia mulai 2020. 2020. Terus tahun berapa dia flu babi, flu burung, flu, suka-suka dia lah. Flu itu kan influencer. Flu itu kan influ. Influ itu apa? Sesuatu yang mempengaruhi. Oke. Mempengaruhi Ya. Nah, influenza. Forza, bahasa Itali, semangat. Jadi ketidakpahaman kita akan mempengaruhi semangat kita. Oke. Dari semua pemahaman dan pemaparan Pak Dharma tadi yang disampaikan, Nih, terus sini. endgame-nya apa sih, Pak? Biar dia tuh, Endgame-nya apa? sih? Total kontrol. Oh, ini ada lagi nih. Kita suka bikin ini sendiri. Oke. Framework, analisis, propaganda dan narasi. Semua. Oke. Oh. Total kontrol. Endgame dari semua ini total Total kontrol. kontrol, Pak. Karena yang kita dikontrol- sedang negara menuju ke negara Totaliter. Iya. Gitu. Dia ingin menguasai seluruh aspek kehidupan. Mulai dari wilayah, demografi ada penduduknya, dan seluruh sumber daya alam. Termasuk perilaku. Oh, perilaku otomatis. Ya, buktinya, kalau nggak begini, itu kan perilaku. Bahkan kita dicetak menjadi manusia yang berjiwa robot. Contoh, peraturan yang ada ternyata membuat kita menjadi manusia robot. Misalnya gini, ada WC, laki dan perempuan. Si Mbak sudah pengen ke toilet, tetapi WC wanitanya penuh. Di sebelah punya laki-laki, kosong. Tapi di situ ada penjaga. Pak, tolong Pak, mohon maaf Bu, aturannya tidak boleh. Jadi sudah hilang jiwa bijaksananya. Pak, saya udah nggak tahan. Mohon maaf, Bu. Jadi tanpa sadar nggak, selama ini kita seolah-olah dibangun keteraturan, tapi sedang membuat tidak memanusiakan manusia. Hilang bijaksana bijaksana. Hilang batinnya. Udah jadi robot. Makanya jadi berantem orang. Hebat nggak cara ngadu dombanya? Lewat sistem, tuh kan. Makanya ini penting ya. Jadi segala sesuatunya, dimensinya apa? Ya. Etos, patos, logos, kairos, metos ini. Fokus. Ya. Analisisnya, kredibilitas. Tuh, ini kalian harus tahu, respon emosional. Kredibilitas sumber nih, respon emosional. Struktur logikanya, waktu dan momentum dia mainkan juga. Narasi budaya, tujuan akhir. Tujuan akhir tadi tanya kan? Total kontrol. Pertanyaan kunci, siapa yang berbicara? Ini bisa membuat kita, ini siapa yang bicara nih? Kenapa dia begitu? Apakah masuk akal? Mengapa sekarang? Ceritakan. Jadi dia punya timeline, kenapa sekarang? Indikator penilaian, otoritas yang berbicara, reputasi. Reputasinya bagaimana? Bisa dipercaya atau tidak? Sekarang otoritas sudah nggak bisa dipercaya. Betul? Ya. Mantap. Kalau sudah terdegradasi rasa percayanya, lalu apa yang kita mau dengarkan? Orang teriak-teriak MBG aja nggak mau didengerin kok. Jelas-jelas anak-anak bergelimpangan masuk media. Saya langsung berpikir, jangan-jangan memang media disengaja untuk seperti itu supaya Ndoronya yang merintahkan di sana melihat, sehingga dana operasional mengucur deras. Lalu dalam kondisi ini, teori-teori dari Pak Dharma dan semua tadi penjelasan gitu, apa yang harus kita lakukan? For survive, apa? Rakyat bersatu dulu, karena kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Karena kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir. Susah. Sementara mereka sudah terorganisir. Kenapa susah? Gara-gara urusan perut masing-masing. Orang takut kehilangan itu. Jadi semua pilihan ke atas kita. Nah, karena urusan perut,
maka mereka akan jadikan persyaratan itu untuk tetap mendapatkan urusan perut, tetapi kau sudah menjual imanmu kepadanya. Pilih mana? Ini bagikan buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Ibu mati. Ya. Jelas Mantap. ya? Jelas. Jadi Nggak? Loud and clear. total Yes. total control. Total Jadi control. endingnya adalah Iya. total Menuju control. negara Menuju. totalitarian. Oke. Kalau orang pengamat mengatakan apa? Menuju kepada failed state, negara gagal. Gagal atau memang sengaja digagalkan? Pertanyaannya. Pertanyaannya. Gagal atau sengaja digagalkan? Sengaja. Gitu. Jadi semuanya ada unsur Sengaja. sengaja. Kok rakyat bodoh? Rakyat memang dibodohkan. Kok rakyat miskin? Memang dimiskinkan. Oke. Good. Tadi pesan Terstruktur, sistematis, dan masif. Oke. Clear ya? Clear. Oke. Ini menarik. Tadi yang disampaikan juga dari Pak Dharma, bagaimana kita bisa mengontrol mind. Nah, masalahnya main kita sudah dikontrol. Ya. Itu yang dibilang apa? Kita ada dalam inbox. Makanya dibilang apa? Lakukan breakthrough. Keluar dari comfort zone. Orang yang keluar dari comfort zone, orang-orang yang akan menjadi agent of Change. Oke. Wow. Kuliah nih kita. Kuliah ya. Wah. ya. Jadi cukup bikin terang mengenai teori-teori. Ini bikin terang. Iya. Sebenarnya saya tidak berteori. Saya cuma menarik Iya. kembali ke titik No. nol. No. Supaya kita tahu dari mana titik kita berangkat. Oke. Segala masalah bisa diselesaikan. Asal kita tahu akar Akarnya. masalahnya. Nah, ya. Karena segala sesuatu Absolutely. tumbuh dari akarnya. Jangan sampai mereka hanya bisa melihat daun, sementara saya sudah berbicara akar. Yang kita pahami selama ini hanya diberikan pemahaman tentang apa? Sesuatu yang ada di atas permukaan. Tapi masalahnya ada di bawah permukaan. Oke. Sutradaranya ada di situ. Itu. Jadi kenali kebenaran sampai ke akarnya, karena kebenaran akan memerdekakan jiwamu. Wis, cakep. Kebenaran akan memerdekakan Jiwa, jiwamu. Jiwa. Tetaplah di jalan yang benar. Tetaplah di jalan. walaupun sendiri. Walaupun sendiri. Oke. Oke. Wow, tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman, keren banget. Tangan buat Mas Rizky dengan Mbak Godzilla. Semua kameramen yang di sini nih, Sobat News semuanya terpana Iya. mendengar penjelasan Pak Dharma. Saya langsung berpikir ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Dharma Pongerkun, pengamat biopolitik dan geopolitik global telah bikin terang hari ini. Ya. Semoga tayangan kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini bermanfaat, gitu ya, bisa dipahami oleh masyarakat. Oke, saya Fazila Kairunisa. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan Sampai jumpa. Thank you Pak. Makasih, Bu. Thank you so much.